Pengertian homiletika dari kata Yunani itu adalah homilia, yang mempunyai arti dasar perundingan, penguraian ataupun khotbah ya. Jadi homiletika itu apa? Homiletika itu dalam pengertian sederhana disebut sebagai ilmu berkhotbah atau pelajaran berbicara di hadapan orang lain atau di hadapan orang banyak untuk dapat menyampaikan atau menyajikan firman Tuhan dengan cara yang terang ya, yang nyata dan berkuasa. Lalu ya berikutnya, khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, yang dirasakan dan dilakukan oleh diri sendiri, kemudian diutarakan dengan tegas dan nyata supaya menjadi kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang lain. Jadi ini adalah pengertian khotbah ya, bahwa yang dikhotbahkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima, yang kita sudah alami, tapi juga kemudian yang kita lakukan. Lalu kedudukan homiletika dalam teologi, kita tahu bahwa secara umum teologi dibagi menjadi 4 bagian besar. Ada teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika, lalu teologi praktika. Nah, homiletika itu dalam rumpun teologi masuk dalam rumpun teologi praktika bersama dengan bidang-bidang yang lain, misalnya penginjilan, misi, pendidikan, administrasi gereja, ekumenika, ya, termasuk di dalamnya homiletika disebut sebagai teologi praktika. Ya, sekarang kita lihat ya, apa yang menjadi dasar teologis khotbah. Ya. Ada beberapa dasar teologis khotbah. Pertama, keyakinan akan Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, keyakinan akan Alkitab. Ketiga, keyakinan bahwa Allah bisa memakai manusia. Lalu berikutnya, keyakinan bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan firman Tuhan. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi dasar teologis mengapa kita berkhotbah. Mari kita lihat ya secara lebih terinci ya. Pertama itu adalah keyakinan akan Allah. Jikalau kita membaca di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, bisa juga saudara bisa lihat di dalam Alkitabnya, Hosea 6 ayat yang ke-6 ya. Kalau ada yang menemukan bisa langsung baca. Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban persembahan. Oke. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi saudara-saudara, ini merupakan dasar teologis ya, mengapa kita berkhotbah. Pertama karena keyakinan akan Allah, bahwa kita mengenal siapa Allah. Pengenalan akan Allah dikatakan lebih penting daripada persembahan korban. Siapa Allah itu? Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bahwa Dia adalah pencipta, dan Dia adalah pemelihara seluruh ciptaan, bahwa keberadaannya kekal, tidak terbatas, bahwa Dia disebut Alfa dan Omega, yang tidak pernah ada batasan ya. Jadi Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Ya tentu itu pembahasan
di dalam teologi sistematika sudah jelas ya, berbicara tentang siapa Allah, bahwa keberadaan Allah itu adalah keberadaan yang kekal, bahwa dia adalah terang, bahwa dia adalah kasih, bahwa dia adalah Allah yang berdaulat dan lain sebagainya ya. Kita semua tahu itu di dalam Alkitab. Jadi pengenalan akan Allah itu mendasari kita untuk berkhotbah, dengan maksud supaya juga orang yang mendengarkan khotbah kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena prinsipnya adalah hanya dengan pengenalan akan Allah, maka manusia akan bisa mengenali siapa dirinya. Nah, itu kan prinsipnya. Jadi, kalau seseorang tidak mengenal Allah, bagaimana dia bisa mengenali dirinya? Bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya di tengah-tengah dunia ini? Nah, itu kan tidak mungkin. Kalau tanpa pengenalan akan Allah, maka seseorang bisa melakukan sesuatu, tetapi berdasarkan keinginannya sendiri. Dan akhirnya itu akan meleset dari sasaran, akan miss the target. Nah, itu yang disebut dengan hamartia, kan begitu ya. Jadi kapan kita bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, lalu kita mengikuti kehendaknya. Jadi sama seperti Nabi Hosea memberikan sebuah peringatan kepada umat Tuhan, bahwa yang Tuhan mau itu bukan hanya sekedar ya memberikan korban sembelihan, kemudian korban-korban bakaran, tetapi sifatnya itu hanya legalitas gitu ya, hanya formalitas, hanya semacam kewajiban agama. Nah, yang Tuhan mau, hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya berkisar di bawah aturan-aturan atau hukum-hukum Taurat saja, tetapi lebih daripada itu, pengenalan kita akan Allah haruslah pengenalan yang bersifat pribadi, dan itu ada relasi ya. Jadi hubungan pribadi ya yang sifatnya itu secara rohani begitu ya. Jadi tidak hanya secara fisik ya, sebagaimana di dalam Perjanjian Lama memang ada hukum Taurat yang mengatur ada korban ini, korban itu, tetapi akhirnya mereka terjebak hanya kepada kewajiban memberikan korban-korban, ya, memberikan persembahan, dan mereka menganggap bahwa itu sudah cukup. Nah, ini juga kalau diaplikasikan pada masa sekarang ya, dalam kehidupan bergereja, bahwa sekalipun seseorang mungkin memiliki banyak harta benda, dia bisa memberikan persembahan yang besar, entahkah persepuluhan, ucapan syukur, sumbangan ini dan itu, tetapi sekali lagi pemberian-pemberian atau persembahan-persembahan itu tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya kira ini yang harus kita pahami, bahwa kewajiban-kewajiban agama, ataupun kalau di sini dikatakan oleh Hosea, korban-korban itu tidak akan pernah bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu merupakan aplikasi. Jadi keyakinan akan Allah itu memang karena kita ya memiliki pengenalan akan Allah, lalu kemudian kita membangun yang namanya relasi pribadi, membangun keintiman relasi dengan Tuhan gitu ya. Kalau versi seperti Henokh, saudara pasti pernah mendengarkan khotbah atau pengajaran tentang Henokh ya. Bagaimana Henokh dikatakan bergaul dengan Allah. Jadi bergaul dengan Allah itu bisa diartikan ya hidup berjalan dengan Allah. Jadi berjalan bersama-sama dengan Allah. Disebutkan dalam versi bahasa Inggris walk with God ya, berjalan dengan Allah. Nah, itu artinya bergaul dengan Allah. Nah, ini merupakan dasar teologis kita. Kalau saudara dan saya jadi pengkhotbah, ya pastikan bahwa kita sudah memiliki keyakinan akan Allah, pengenalan akan Allah, kemudian juga relasi
pribadi dengan Allah, yang tentu ya kita mengenal Allah melalui penyataan khusus, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit mengalahkan maut, kemudian yang sudah naik ke surga, ya untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Nah, ini hal yang paling mendasar ya. Jadi jangan berkhotbah tanpa pengenalan akan Allah. Ya nanti yang dikhotbahkan apa kan gitu ya. Tapi yang relate, yang berhubungan dengan itu yang kedua adalah keyakinan akan Alkitab. Ya. Menurut saudara, Alkitab itu apa? Ya, kita juga sudah belajar bahwa bagi kita Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. 2 Timotius 3:16. Anda usah buka Alkitab lagi, ini sudah hafal ya. Gimana? Siapa? Yufli ya. Yufli dia udah angguk-angguk kepala, berarti dia hafal ini. Coba dulu. 2 Timotius 3:16, hafalkan dulu. Yufli Esther. Belum kedengaran suaranya. Apa bunyi 2 Timotius 3 ayat 16? Udah kelihatan wajahnya nih. Yang kelihatan ini Esther atau Yufli? Oke, mana nih 2 Timotius 3 ayat 16? Masih ingat enggak? Segala berita yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, terima kasih. Itu hafalan kan? Bukan bacaan kan? Ya, jadi keyakinan akan Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya firman Allah, tetapi juga dikatakan firman Allah yang berotoritas, yang berkuasa. Nah saudara, Alkitab adalah firman Allah yang kekal ya, sifatnya kekal. Bahwa sampai dengan sekarang Allah masih dan terus akan berbicara kepada kita. Tapi perhatikan, istilah Allah berbicara atau Tuhan berbicara kepada kita, itu harus ditambahkan berbicara melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Kan gitu ya. Karena banyak orang sekarang kan bisa mengatasnamakan Tuhan. Ya. Bisa mengatasnamakan Tuhan, seperti ada video yang beredar kan? Video yang beredar seorang ibu atau anak gadis, saya juga tidak tahu, pendoa gitu ya. Kemudian dia di dalam doanya katanya dia mendapat suara dari Tuhan ya. Tuhan berbicara supaya jangan mau divaksin. Ada yang dengar enggak video itu? Ini beredar kan? Jadi dia katanya dengar jelas itu suara Tuhan. Berkali-kali Tuhan jelas menyatakan jangan mau divaksin, jangan mau divaksin. Nah, jadi bagaimana ya Tuhan berbicara jangan mau divaksin? Ya, saya kira itu adalah pengalaman pribadi, tapi seharusnya pengalaman seperti itu ya jangan dijadikan menjadi viral ya, yang kemudian mempengaruhi banyak orang. Jangan divaksin lah, katanya di situ ada produk gen anti-kris lah ya. Padahal vaksin itu kan antivirus kan, bukan antikris. Ini juga ya itu menjadi tanda tanya bagi kita. Kalau kita sebagai mahasiswa teologi, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Jadi memang Tuhan berbicara, tapi berbicara lewat firman-Nya. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa Tuhan berbicara, ya baca firman-Nya. Karena dia sudah menyatakan isi hatinya, dia sudah menyatakan apa yang merupakan kehendaknya, janjinya,
Semua ada di dalam Alkitab. Maka kalau dikatakan Tuhan berbicara kepada kita, tentu harus melalui firman-Nya. Nah, kita mau mendengar suara Tuhan, ya kita harus baca Alkitab, kita baca firman. Karena Alkitab itu sendirilah yang akan mengajar kita, gitu loh. Alkitab mengajar kita, kemudian melalui Alkitab kita tahu apa kesalahan kita, karena dia menyatakan kesalahan. Bahwa firman itu memperbaiki kelakuan, bahwa firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Kan itu yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Maka ini menjadi dasar teologis kita ketika berkhotbah. Kita harus punya keyakinan bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang berotoritas, yang sanggup mengubah ya pola pikir, yang sanggup mengubah kehidupan seseorang. Ya, dari kehidupan yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan karena ada firman. Dari kehidupan yang dahulu penuh dosa, kemudian dia akan meninggalkan dosa dan sekarang akan mengikuti kebenaran. Dan begitu ya. Ya, kita seperti itulah pola pikirnya. Jadi bagi kita, Alkitab adalah apa? Firman. Dan firman itu disebutkan terang bagi jalan kita. Firman-Mu itu apa? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kan jelas ya? Jadi kalau kita ingin memperkenalkan siapa Tuhan, ya harus melalui firman-Nya. Ya. Karena di sanalah kita akan menemukan kebenaran yang seutuhnya tentang jalan, tentang kebenaran, tentang hidup di dalam Yesus. Nah, ini yang kedua. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, keyakinan bahwa Allah bisa memakai manusia. Jadi, ketika Yesus di dalam dunia, dia memilih murid-muridnya, betul ya? Dia memilih murid-murid untuk apa? Tentu Tuhan memilih murid-muridnya bukan untuk traveling kan? Bukan hanya sekedar mau jalan-jalan, ayo jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke danau, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke bukit. Bukan. Tapi Tuhan memilih murid-muridnya dipersiapkan untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi pemberita kebenaran, untuk melanjutkan pelayanan yang akan terus berlangsung ya sampai dengan sekarang. Jadi ini juga merupakan keyakinan kita bahwa setiap orang percaya itu dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani sesuai dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka kalau saudara dan saya dipanggil secara khusus untuk menjadi pemberita firman, untuk menjadi pengkhotbah, nah kita harus meyakini bahwa Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Tuhan bisa memakai kita manusia yang terbatas untuk menjadi alatnya, alat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kan begitu ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Bukan karena kita sudah perfect, sudah sempurna, bukan itu. Tetapi kalau Tuhan memilih, maka Dia akan melengkapi. Kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, inilah yang harus kita yakini. Yang ketiga ya. Tapi kemudian yang keempat, keyakinan bahwa sesungguhnya manusia itu membutuhkan firman, ya. Jadi firman Tuhan itulah yang menjawab semua kebutuhan manusia di dalam dunia ini. Sekali lagi bahwa kita meyakini bahwa sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali, karena manusia sudah berdosa, membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang bisa menjawab semua kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Tentu kebutuhan yang pertama, kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan Injil keselamatan. Jadi, kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, Paulus berkata begini,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya kan gitu ya. Keyakinan kokoh dalam Injil. Kenapa punya keyakinan? Karena Injil itulah yang menyelamatkan. Baik orang Yahudi, orang Yunani, orang terpelajar, tidak terpelajar, semua ya. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin kepada iman. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita melihat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Jadi, inilah kebutuhan utama manusia. Kebutuhan akan Injil keselamatan. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa dan tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya. Maka hanya Injil yang dapat memberikan keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah anugerah ya. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, kebutuhan akan ajaran yang benar. Bahwa manusia perlu mendapatkan ajaran yang benar, ajaran yang sehat, supaya bisa bertumbuh ya secara rohani, bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 66 sampai dengan ayat 130 ya, di sana disebutkan bahwa semua manusia membutuhkan pengajaran yang benar. Dan ajaran-ajaran itulah yang akan memberikan pengertian bagaimana dia menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya dengan demikian dia bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Lalu kebutuhan akan etika. Ya, kebutuhan akan etika bahwa manusia perlu mengetahui ya bagaimana ia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, ya, kehidupan dalam lingkungan, kehidupan di dalam keluarga, kehidupan di dalam bermasyarakat, kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan di dalam gereja sesama umat Tuhan, begitu ya. Jadi ini penting. Bahwa semua kita membutuhkan relasi yang baik, membutuhkan hubungan yang baik. Ada etika, ya, ada sopan santun, ada saling menghargai, ada saling menghormati satu dengan yang lain. Bukan hanya sesama orang beriman, tetapi juga antar umat beragama, kan begitu ya. Jadi ini perlu kita pahami bahwa semua kita membutuhkan relasi satu dengan yang lain. Lalu berikutnya, kebutuhan akan pelayanan. Bahwa manusia perlu mengetahui bagaimana ia dapat menyatakan terima kasihnya, menyatakan syukurnya kepada Tuhan melalui partisipasi di dalam pelayanan. Jadi kalau kita melihat Efesus 2 ayat 10, ya, kita bisa lihat di sana ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, bisa satu orang baca? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Jadi Efesus 2 ayat yang ke-10 ini merupakan respons kita terhadap keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9, itu bicara tentang kasih karunia. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman kita kepada Yesus. Tapi kemudian ayat 10, ini merupakan respons kita. Kita yang sudah diselamatkan, maka kita harus menjadi alat keselamatan. Kita harus melayani. Jadi dikatakan melakukan pekerjaan baik itu, melakukan perbuatan baik, nah itu namanya pelayanan. Melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, karena kita sudah lebih dahulu diselamatkan. Lalu yang berikutnya, kebutuhan akan memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 juga ayat 150. Pemazmur berkata, kalau kita lihat di sana dikatakan begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 164. Jadi di sini kita lihat bahwa manusia perlu mencurahkan
hatinya, ya, bukan hanya isi hatinya, mencurahkan hatinya, seluruh hidupnya kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Juru Selamatnya. Ia menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Ya, memuji dan menyembah Tuhan. Dan inilah sebenarnya tujuan Tuhan, ya, menciptakan kita, supaya manusia itu pada akhirnya memuji dan menyembah kepada Dia, memuliakan Dia. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa menyembah Dia? Tidak mungkin. Maka inilah menjadi dasar teologis bagi kita, bahwa dengan memberitakan firman Tuhan, maka seseorang akan mengenal siapa Tuhan. Tapi kemudian ketika dia mengenal Tuhan, dia pun akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini merupakan dasar teologis di dalam khotbah. Jadi ada 4 hal yang saya sudah uraikan secara singkat, ya, kiranya bisa dipahami dengan baik.